Wait, even from my family too? Memang gak enak sih dengar komentar-komentar negatif tentang fisik kita. Apalagi dari teman yang menurut kita seharusnya lebih mengerti dan peduli sama perasaan kita. Tapi jangan lupa, kalau kita masih bisa memilih teman yang baik didekati, yang sering menyakitkan, ya kita tinggalkan saja. Simpel kan? Nah, kalau keluarga gimana ya? Gimana kalau papa mama atau kakak adik kita sendiri yang memberikan komentar negatif tentang fisik kita? Contoh, dari pengalamanku sendiri. Abangku sering bilang, "Pahamu gede banget sih," kalau aku memakai celana pendek di rumah. Pahaku memang lebih besar daripada pahanya. Karena pinggulku memang lebih besar daripada pinggul dia. Jadi, mungkin dia membandingkan dengan pahanya yang lebih kecil. Atau, mama atau papaku yang tiba-tiba bilang, "Kamu gendutan ya, Neng?" Pas aku lagi agak cabi. Tapi, pas aku kelihatan kurus, mamaku akan bilang, "Kok kurus banget sih? Makan yang banyak ya?" Jadi, aku harus gimana? Ini salah siapa? Apa mereka menganggap aku jelek? Berarti mereka tidak sayang sama aku. Enggak, bukan gitu. Mereka hanya memaparkan fakta yang mereka lihat di depan mata. Bukan bermaksud untuk menghina atau mencela. Sayangnya waktu itu aku masih pada umur-umur sensitif dan labil. Butuh dukungan positif dari keluarga. Sehingga penerimaanku terhadap kalimat-kalimat itu jadi dalam banget. Dan aku jadi kepikiran terus soal itu. Aku yakin ada juga dari kamu yang sedang membaca ini yang mengalami hal yang sama di keluarganya. Dan aku yakin juga banyak di antara kamu yang bereaksi biasa-biasa saja waktu terjadi. Nggak dimasukin ke hati. Ya. Memang pada dasarnya aku terlahir dengan tingkat sensitivitas tinggi. Apa-apa tuh dipikirin banget. Cepat sekali merasa sedih dan menyalahkan diri sendiri. Mungkin karena aku kurang percaya diri. Cenderung minder. Setelah aku pikir-pikir lagi, rasa minder ini mungkin banget terbentuk karena pengaruh lingkungan. Sejak kecil, aku sudah berpindah-pindah tempat tinggal karena pekerjaan papaku. Aku dan abangku lahir di Pematang Siantar. Terus pindah-pindah ke daerah lainnya seperti Ternate, Tulung Agung, Bali, Malang, dan Surabaya. Sampai akhirnya sampai di Bandung dan menetap sejak kelas 6 SD. Keadaan ini memperparah keadaanku yang memang dari sananya sudah sensitif. Setiap harus pindah kota, berarti aku harus pindah sekolah, dan itu membuatku tersiksa. Aku selalu sulit beradaptasi dan mencari teman baru. Belum lagi sedihnya meninggalkan teman lama di kota sebelumnya. Menurutku, ini juga yang memupuk perasaan insecure karena selalu jadi new kids on the block yang sejak awal kemunculan selalu dilihat dengan tatapan aneh oleh anak-anak lain yang sudah lama bersekolah di situ. Itu juga yang membuatku makin sulit untuk mengenal diriku sendiri. Karena aku memang harus selalu beradaptasi agar diterima lingkungan yang baru. Bukannya mengeksplor siapa sebenarnya aku ini. Karena pada umur-umur itu keinginanku hanya untuk bisa diterima. Jadi aku merasa setiap berpindah kota atau pindah sekolah, fokusku adalah bagaimana bisa diterima di sana. Dan tidak menjadi seseorang yang aneh. Saking sibuknya berusaha untuk blend in dengan lingkungan baru, aku kehilangan proses untuk mengenal diri sendiri. Pengenalan diri yang lemah adalah sumber kepercayaan diri yang lemah juga, menurutku. Karena bagaimana mau punya kepercayaan diri kalau kita selalu berusaha menjadi seseorang yang bukan diri sendiri? Long short story, sebenarnya yang aku dan anak-anak lain butuhkan adalah lingkungan yang suportif di rumah. Tapi, celetukan-celetukan yang aku terima itu lumayan membuatku semakin insecure. Ini akhirnya aku sadari ketika sudah beranjak dewasa. Apalagi setelah punya anak.
aku semakin mengerti peran orang tua dan rumah. Menurutku, rumah adalah tempat membangun pondasi emosi. Apa yang kita rasakan di rumah akan sangat mempengaruhi keberadaan kita di dunia luar yang lebih kejam. Dengan pondasi emosi yang kuat, aku yakin siapapun bisa keluar dengan bahagia dan tenang, siap menghadapi apapun yang akan diberikan oleh kehidupan. Di luar rumah, sudah tidak ada lagi safety net atau jaring keselamatan yang mencegah kita terpuruk lebih dalam. Dengan bekal pondasi emosi yang baik dari rumah, kita bisa menciptakan jaring keselamatan yang baik dan kuat untuk diri sendiri. Dan mungkin untuk membantu orang lain juga. Peran keluarga sangat-sangat penting untuk perkembangan emosi masing-masing manusia. Aku tahu, maksud keluargaku sebenarnya baik. Aku seorang perempuan. Mereka ingin aku terlihat menarik dengan bentuk tubuh yang ideal. Karena suka gak suka itu adalah persepsi dunia tentang seorang perempuan. Ya, harus sempurna secara fisik. Kita tinggal di dunia yang patriarki. Zaman dulu, gak ada informasi atau apapun tentang praktik body shaming atau body positivity seperti sekarang. Gak ada buku-buku atau kelas-kelas parenting yang bisa memberitahu apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan orang tua. Harus tidak diakui, tantangan jadi orang tua di masa lalu dan masa kini sangatlah berbeda. Percayalah, sebagai ibu dari 2 orang anak, aku sangat merasakan tantangannya. 2 anak cukup pusing. Nah, kalau tantangan yang satu ini, mungkin kamu bisa lebih mengerti. Tantangan bertemu keluarga besar saat hari raya. Tantangan yang sering berubah menjadi siksaan bagi banyak orang. Selalu ada aja tante-tante rempong atau om-om yang kalau ngomong suka nggak pakai filter. Apalagi yang ketemunya benar-benar hanya setahun sekali. Halo, 1 tahun itu lama loh. Banyak yang bisa terjadi selama itu. Bisa saja kita bertambah besar badannya karena stres kuliah. Atau malah jadi kurus banget karena putus cinta. Mungkin juga kita habis liburan ke pantai jadi gosong banget kulitnya. Atau hormon lagi acak-acakan jadi muncul jerawat di mana-mana. Aku yakin banyak orang yang paham keadaan ini. Karena ketika berkunjung ke rumah saudara, kata sapaan pertama yang keluar adalah gendutan atau kurusan. Selain kapan kawin, kapan lulus, dan kapan punya anak. Belum lagi kalau ada sepupu atau saudara lain yang semakin kinclong. Kita akan dibanding-bandingkan terus. Lihat deh sepupu kamu. Kulitnya makin mulus ya. Kamu kok makin hitam? Jadi ingin pakai earplug setiap ada acara keluarga. Padahal seharusnya hari raya dan kumpul keluarga jadi waktu yang membuat senang, karena bisa kangen-kangenan. Sebenarnya ada banyak banget topik selain fisik yang bisa dibahas. Kalau memang niatnya di topik ya. Intinya, kita memang gak bisa memilih siapa keluarga kita dan gak bisa pergi begitu aja. Meskipun merasa sakit hati atau gak suka sama mereka. Tapi ketahuilah, keluarga adalah orang yang akan menerima kita apa adanya. Apapun yang terjadi, mereka yang akan selalu ada untuk kita. Kadang terjadi kesalahpahaman atau ketahuan, tapi tidak ada ayah atau ibu yang membenci anak-anaknya, darah dagingnya. Terima kasih abang atas musik-musik keren yang selalu kamu bagikan. Terima kasih udah jadi teman senasib waktu kita harus berpindah-pindah kota. Terima kasih papa dan mama yang sudah membesarkan aku sampai seperti ini. Papa dan mama sudah memberikan semua yang papa dan mama bisa untukku. Telah banyak yang papa dan mama korbankan untukku. Sekarang gantian, aku yang harus memberikan semua yang aku bisa untuk anak-anakku.